Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas akuntansi A1 semester 6, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil pembahasan kami pada materi mata kuliah praktikum akuntansi keuangan lanjutan, kasus 5, nomor 1 dan 3. Langsung saja. Anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Fasihanin Kaulika Ulma dengan NIM 181010210004. Kemudian ada rekan saya, Ulfah Qolisatul Muna Mas Adah dengan NIM 181010210030. Selanjutnya ada Andrian Rahmanda Salim dengan NIM 181010210031. Kemudian yang terakhir ada Sarifatul Khairunisa dengan NIM 181010210058. Langsung saja pada pembahasan nomor 1, kasus 5 yang akan disampaikan oleh Saudari Sarifatul Khairunisa. Untuk selanjutnya, kasus 5. Kasus ini merupakan kelanjutan dari ilustrasi yang dijelaskan pada skenario 2 dari kasus 2, yaitu pada 2 Januari 2020, PT Perkasa telah membeli 80% saham PT Cemara dengan harga pembelian sebesar Rp5.500.000.000. Berikut ini disajikan neraca saldo PT Perkasa dan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2020. Kemudian ada selisih antara nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2020 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, selisih nilai pasar bangunan. Nilai buku bangunan sebesar Rp2.220.000.000 dan nilai wajar bangunan sebesar Rp2.970.000.000. Yang kedua, selisih nilai pasar tanah. Nilai buku tanah sebesar Rp800 juta dan nilai wajar tanah sebesar Rp1.200.000.000. Yang ketiga, goodwill diakui untuk sisanya. Pada umumnya, mesin disusutkan selama 5 tahun, bangunan disusutkan selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai PSAK 15. Selama tahun 2020, PT Cemara mengumumkan laba bersih sebesar Rp1.600.000.000 dan dividen tunai sebesar Rp500.000.000 selama tahun 2020. Sedangkan untuk tugasnya adalah buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Yang kedua, lengkapi perhitungan jurnal eliminasi. Yang ketiga, isilah kertas kerja konsolidasi yang telah disediakan. Yang keempat, susunlah laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Perkasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama, jurnal eliminasi konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, saham biasa PT Cemara didebet terdapat Rp2 juta. Aigo saham didebet sebesar Rp800.000. Saldo laba didebet sebesar Rp2.800.000. Kemudian diferensial didebet Rp1.020.000. Kemudian ada investasi pada PT Cemara masuk di kredit sebesar Rp5.500.000. Kemudian kepentingan non pengendalian masuk di kredit sebesar Rp1.120.000. Semua itu termasuk eliminasi saldo awal investasi. Kemudian selanjutnya ada bangunan didebet sebesar Rp600.000, ada tanah didebet sebesar Rp320.000. Kemudian ada goodwill sebesar Rp100.000 masuk di debet. Diferensial sebesar Rp1.020.000 masuk di kredit. Itu termasuk eliminasi pengalokasian diferensial. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp4.000 masuk di debet, akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp60.000 masuk di debet, beban penyusutan sebesar Rp64.000 masuk di kredit.
dan itu termasuk eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Kemudian bagian laba atas PT Cemara sebesar Rp1.600.000 masuk di debit. Dividen diumumkan sebesar Rp320.000 masuk di kredit. Investasi pada PT Cemara sebesar Rp1.280.000 di kredit. Itu termasuk eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Cemara. Lalu ada bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.600.000 di debit. Bagian laba kepentingan non-pengendalian sebesar Rp400.000 di debit. Dividen diumumkan kepentingan non-pengendali sebesar Rp800.000 di kredit, dan itu termasuk eliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan PT Cemara. Selanjutnya, jawaban pembahasan untuk nomor 3, bagian laporan laba rugi PT Perkasa dan anak perusahaan pada kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan dalam ribuan rupiah. Pertama, nama akun penjualan untuk PT Perkasa sebesar Rp6.450.000, untuk PT Cemara sebesar Rp4.815.000, konsolidasi sebesar Rp11.265.000. Laba dari PT Cemara untuk PT Perkasa sebesar Rp1.280.000. Untuk PT Cemara tidak ada. Eliminasi debit sebesar Rp1.600.000 diambil dari 4E, Jurnal Eliminasi Konsolidasi bagian laba atas PT Cemara, konsolidasi sebesar Rp320.000. Total kredit menjadi Rp7.730.000 untuk PT Perkasa. Total kredit untuk PT Cemara sebesar Rp4.815.000. Total kredit pada konsolidasi sebesar Rp11.585.000. Kemudian beban pokok penjualan untuk PT Perkasa sebesar Rp3.210.000, untuk PT Cemara sebesar Rp2.400.000, konsolidasi sebesar Rp5.610.000. Beban penyusutan untuk PT Perkasa sebesar Rp375.000, untuk PT Cemara sebesar Rp275.000, eliminasi pada kredit sebesar Rp64.000 diambil dari Jurnal Eliminasi Konsolidasi, eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, konsolidasi sebesar Rp586.000. Untuk beban operasional pada PT Perkasa sebesar Rp1.070.000, pada PT Cemara sebesar Rp540.000, konsolidasi sebesar Rp1.610.000. Total debit untuk PT Perkasa menjadi Rp4.655.000 diambil dari beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban operasional. Total debit pada PT Cemara berjumlah Rp3.215.000 diambil sama seperti PT Perkasa, jumlah dari beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban operasional. Kemudian total debit konsolidasi sebesar Rp7.806.000. Selanjutnya jawaban masih pada nomor 3, bagian saldo laba. PT Perkasa dan anak perusahaan kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan dalam ribuan rupiah. Pertama, nama akun, bagian laba non pengendali. Pada eliminasi untuk debit sebesar Rp400.000 berasal dari Jurnal Eliminasi Konsolidasi yang bagian laba KNP. Konsolidasi sebesar Rp400.000.
Selanjutnya, laba rugi bersih pada PT Perkasa sebesar Rp3.075.000, pada PT Cemara sebesar Rp1.600.000, pada eliminasi debit sebesar Rp1.600.000, konsolidasi sebesar Rp3.075.000. Saldo laba awal pada PT Perkasa sebesar Rp3.500.000, pada PT Cemara sebesar Rp2.800.000, eliminasi pada debit sebesar Rp4.000.000, konsolidasi sebesar Rp2.300.000, ditambah laba bersih sebesar Rp3.075.000 untuk PT Perkasa, untuk PT Cemara sebesar Rp1.600.000, eliminasi untuk debit sebesar Rp1.600.000, konsolidasi sebesar Rp3.075.000. Selanjutnya, dikurangi dividen pada PT Perkasa sebesar Rp500.000, pada PT Cemara sebesar Rp400.000, eliminasi pada kredit sebesar Rp320.000, eliminasi pada kredit lagi sebesar Rp80.000, kemudian konsolidasi sebesar Rp500.000. Saldo laba akhir pada PT Perkasa berjumlah Rp6.075.000, berasal dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Saldo laba akhir pada PT Cemara sebesar Rp4.000.000, sama diambil dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Untuk eliminasi, saldo laba akhir pada debit berjumlah Rp5.600.000, pada kredit Rp400.000, dan pada konsolidasi berjumlah Rp4.875.000. Kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas pada PT Perkasa sebesar Rp865.000, sedangkan di PT Cemara sebesar Rp920.000. Kemudian konsolidasi sebesar Rp1.785.000. Kemudian piutang usaha pada PT Perkasa sebesar Rp800.000, sedangkan di PT Cemara sebesar Rp1.100.000. Kemudian konsolidasi sejumlah Rp1.900.000. Total aset pada PT Perkasa sebesar Rp17.275.000, sedangkan di PT Cemara sebesar Rp7.695.000. Pada eliminasi di debit sebesar Rp1.965.000, sedangkan di kredit sebesar Rp7.800.000. Sedangkan konsolidasi sebesar Rp19.146.000. Kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan pada PT Perkasa dan anak perusahaan. Untuk utang usaha pada PT Perkasa sebesar Rp950.000, pada PT Cemara sebesar Rp620.000. Jurnal eliminasinya kosong sehingga konsolidasinya sebesar Rp1.570.000. Untuk utang lain-lain, PT Perkasa sebesar Rp750.000, pada PT Cemara sebesar Rp275.000. Jurnal eliminasinya kosong sehingga konsolidasinya sebesar Rp1.025.000. Total utang pada PT Perkasa sebesar Rp1.700.000, pada PT Cemara sebesar Rp895.000. Jurnal eliminasinya kosong sehingga konsolidasinya sebesar Rp2.595.000. Untuk saham biasa PT Perkasa sebesar Rp3.000.000, untuk PT Cemara sebesar Rp2.000.000. Jurnal eliminasinya kosong sehingga konsolidasinya sebesar Rp5.000.000. Untuk agio saham pada PT Perkasa sebesar Rp6.500.000, pada PT Cemara sebesar Rp800.000. Jurnal eliminasinya di debit sebesar Rp800.000 sehingga konsolidasinya sebesar Rp6.500.000. Untuk saldo laba pada PT Perkasa sebesar Rp6.075.000, pada PT Cemara sebesar Rp4.000.000.
jurnal eliminasinya kosong sehingga konsolidasinya sebesar Rp10.075.000. Untuk kepentingan pengendali, di jurnal eliminasi dapat dikredit sebesar Rp1.120.000 dan Rp320.000 sehingga jumlah konsolidasinya sebesar Rp1.440.000. Sehingga total ekuitas pada PT Perkasa sebesar Rp15.575.000 pada PT Cemara. Total ekuitas sebesar Rp6.800.000 pada jurnal eliminasi, didebit sebesar Rp800.000 dan dikredit sebesar Rp1.440.000. Jumlah konsolidasian sebesar Rp23.015.000. Untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Perkasa sebesar Rp17.275.000. Untuk eliminasinya sebesar Rp2.776.000. Didebit dan dikreditnya sebesar Rp9.240.000 dan jumlah konsolidasinya sebesar Rp40.161.000. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan pembahasan tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.